Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Avienda Fustia Kusumah dari Prodi Pemasaran Digital kelas 2A dengan NIM 23411-2017. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah proses yang melibatkan perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap rekrutan, pengembangan, pemeliharaan, dan pemanfaatan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Tujuan manajemen sumber daya manusia yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, memastikan bahwa karyawan bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, mengembangkan karyawan, memberikan pelatihan dan pengembangan agar karyawan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Yang ketiga, menarik dan mempertahankan talenta, membuat organisasi menarik bagi kandidat potensial dan mempertahankan karyawan yang berharga. Yang keempat, menciptakan kepuasan kerja, menciptakan lingkungan kerja yang positif yang meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan karyawan. Yang kelima, memastikan kepatuhan, memastikan bahwa praktik HR sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Fungsi manajemen sumber daya manusia yang pertama, perencanaan sumber daya manusia, menentukan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan tujuan organisasi. Berikutnya, merencanakan perekrutan, seleksi dan penempatan karyawan. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi, mengidentifikasi dan menarik calon karyawan yang memenuhi kriteria, melakukan proses seleksi untuk memilih kandidat yang paling sesuai. Yang ketiga, pengembangan dan pelatihan, menyediakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Berikutnya, mengembangkan program pengembangan karir untuk membantu karyawan mencapai potensial maksimal mereka. Yang keempat, manajemen kinerja, menetapkan standar kinerja dan melakukan evaluasi secara berkala, memberikan umpan balik dan saran untuk perbaikan kinerja. Yang kelima, kompensasi dan tunjangan, merancang sistem kompensasi yang adil dan kompetitif, mengelola program tunjangan seperti asuransi, pensiun, dan cuti. Yang keenam, hubungan karyawan, menciptakan hubungan yang harmonis antara karyawan dan manajemen, menangani konflik dan keluhan karyawan secara efektif. Yang ketujuh, kesehatan dan keselamatan kerja, menjamin bahwa tempat kerja memenuhi standar kesehatan dan keselamatan, mengembangkan program kesejahteraan untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental karyawan. Yang kedelapan, administrasi HR, mengelola data dan informasi karyawan, menangani berbagai dokumen dan kebijakan yang berkaitan dengan karyawan. Dengan memahami dan menerapkan pengertian, konsep, tujuan, dan fungsi manajemen sumber daya manusia secara tepat, organisasi dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusia mereka untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If the sun refused to shine